Apa sesedih itu memang mencari nafkah di negeri ini. Di negeri ini. Atau istilah lainnya kami bilang itu Bang, pembunuhan berkedok penataan. Undang-undang itu udah sampai prolegnas, program legislasi nasional di DPR. Tapi karena sekarang berganti lagi orangnya, udah nggak dipikirin lagi. Bahkan zaman ketika 98 kemarin kan mereka yang pengusaha besar hilang, yang masih awal kan kita. Nah itu tuh. Pemirsa, bertemu lagi di program OTT On The Table. Kali ini kami mengundang ya bapak-bapak ya dari PKL ya, pedagang kaki lima ya bahasanya. Kita mau membicarakan mengenai apa sih menjadi permasalahan dari teman-teman PKL ya di seluruh Indonesia. Apa sih yang mereka inginkan pemerintah lakukan ya terhadap mereka, karena bagaimanapun kita melihat teman-teman PKL ini dari dua sisi. Ada yang melihat bahwa teman-teman PKL ini kalau bahasanya kalau nggak bisa ngelihat trotoar kosong dikit masuk gitu kan. Nah ada sebagian orang juga menganggap ya kan mereka nyari nafkah gitu kan. Nah sudah hadir hari ini dari DPP Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia atau PPKLI dengan Sekjen DPP-nya itu Babe Junaidi Sitorus. Siap. Ya. Dan ada dari Ketua ya, DPD Depok, DPD namanya ya. DPD. Ya, Abang Tommy Wibowo gitu kan. Kita mau berdiskusi ya, tapi kita ngomong santai aja ya. Tapi lebih banyak ke apa sih yang menjadi permasalahan sangat mendasar ya dari teman-teman PKL termasuk anggota ya. Karena saya bicara dengan para pimpinannya di sini. Siap. Artinya apa sih yang diinginkan oleh para anggota dan bagaimana yang selama ini ya sudah dilakukan oleh pemerintah, apa dijanjikan oleh pemerintah, sejauh mana sudah terjadi dan apa efeknya gitu. Ya. Jadi saya langsung ke Babe ya, Junaidi dulu ya. Be, ini kan PKL ini ya bisa dibilang adalah di kepala saya ya, itu adalah orang yang jualan di pinggir jalan, yang seperti yang saya sampaikan tadi, lihat tanah kosong dikit tiba-tiba ada aja gitu kan. Terus kesannya kumuh. Nah, kumuh, bukan kesannya juga, banyak juga yang kumuh ya. Terus apa namanya, mengganggu lalu lintas. Menurut Babe gimana nih ya, apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh PKL dan apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Baik, terima kasih. Saya pikir itu sudah lumrah. Dan kalau kita bicara tentang itu, maka kita bicara tentang bangsa Indonesia. Kita bicara bangsa Indonesia, kita bicara ada salah satu suku yang namanya orang Minang. Ya. Ada orang Batak yang memang, walaupun ada pihak-pihak lain lagi. Bapak orang Minang, saya Sitorus. Batak. Sitorus Batak. Oh, oke. Nah, jadi cuma kalau Batak spesial. Kalau dia nggak bisa nyupir angkot, maka dia buka tambal ban. Kalau orang Minang memang jualan di pinggir jalan. Ya. Jadi pantang ada lapangan, orang Minang langsung kan gitu. Itu orang Minang. Ya. Dan itu bagian daripada kami. Termasuklah kita bicara bahasa Indonesia ini, kita bicara tentang kesempatan berusaha. Kita bicara tentang bahwa Indonesia ini termasuk di luar negeri juga ada yang orang memang hidupnya berdagang. Ya. Gitu. Oleh karena itu kami sebagai katakanlah pendiri awal dari Persatuan Pedagang Kaki Lima ini memandang, karena kita lihat yang zaman waktu itu hanya sebagian-sebagian saja yang bisa dibina oleh pemerintah. Artinya belum terbina dan sampai sekarang belum terbina. Belum ada payung hukum daripada yang melindungi keinginan daripada pedagang kaki lima tadi. Jadi belum ada payung hukum sampai sekarang. Walaupun kami sudah 15 tahun ini berjuang. Artinya selama ini berjualan tanpa ada payung hukum. Tanpa ada. Artinya kan ya bisa dibilang melanggar dong. Melanggar. Tapi daripada anggota kami mencuri, kami berdagang. Oleh karena itu kami butuh perlindungan, butuh bantuan, butuh
upaya yang harus dilakukan oleh seorang presiden, yang dimana kami ini ada sekitar, kalau saat ini Berapa banyak? ya sekitar 54 juta tadi ya perkiraan kita, yang dari laporan per DPW. Sorry, pedagang kaki lima ini 54 juta, titiknya apa orangnya? Titiknya dan Berarti- orangnya, karena kami memang orangnya itu kan anggota kami yang Ya. karena kartu, pakai berdasarkan kartu. Oke. Sedangkan organisasinya kami DPP, ada DPW Jakarta, ada DPW Jawa Barat, Depok, kayak ini abang. DPD. Oh ini DPD. Dia DPD Kota Depok. Kota Depok. DPD Kabupaten Bogor. Oke. Atau DPD Jakarta Timur, Oke. Jakarta Utara dan sebagainya. Ini kelembagaannya. Kenapa kok kami butuh itu? Karena tanpa kelembagaan itu kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Walaupun sampai saat ini ternyata kami harus berjuang lagi untuk meminta. Karena mau nggak mau kita, kalau pas ketika datang Satpol PP, kami langsung kalah. Ini perda. Ya. Oleh kan ini hukum. Ya. Jadi kita dianggap melanggar hukum. Ya. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 kami kesempatan berusaha. Ya, setiap warga negara. Nah, cuma bedanya kami ini pegel. Pegel apa, Bang? Pengusaha golongan ekonomi lemah. Beda dengan Kadin, HIPMI, mereka kan yang tinggi-tinggi. Ya. Oleh karena itulah kami menuntut hak kami sebagai warga negara Indonesia. Bahkan kami berbuatlah ini sejak tahun 2012. 2012, 2013. Sudah 13 tahun nih. Jadi udah periode yang ketiga sebenarnya ini ya. Ya. Berjalan. Tetapi karena memang hidupnya, ya karena pegel tadi, dagangannya juga yang penting, yaitu yang seperti pedagang kami, ada juga koperasi kami, pedagang kopi keliling. Yang dimana mereka zaman Covid itu, atau mereka nggak punya duit, mereka hanya punya sepeda, jual sepeda. Di Jakarta banyak itu. Iya. Nah, terus sekarang banyak motor. Nggak, tunggu, Bang. PKL itu, ya sepemikiran saya orang awam ya, PKL itu ya orang yang jual pecel lele, orang yang jual bakso gitu di pinggir jalan. Itu Jual PKL itu. gorengan. Sebenarnya itu skupnya atau ada yang lain? Ya ada. Kami itu PKL itu maunya kami nyewa seperti Bapak ini. Enggak, maksudnya PKL itu jenis usahanya apa aja? Macam-macam. Dan termasuk tadi itu yang jualan yang pakai ini pun sebetulnya anggota kami. Apa pakai ini apa itu? Ya, artinya pakai hanya modalkan yang zaman dulu pakai kepala duduk di Asongan. pinggir jalan, asongan. Oh, walaupun Itu dia nggak punya tempat, tempat. itu PKL maksudnya? Iya, pedagang kaki lima itu baik yang punya tempat maupun yang tidak punya tempat. Tujuan kami Tambal ban PKL? PKL walaupun tempatnya hanya plastik. Yang penting ada tempat aja. Oke. Itu pedagang kaki lima. Jadi kesannya kumuh, kesannya memang menderita. Itulah pedagang kaki lima. Maka sampai-sampai kita pernah disarankan oleh 3 menteri ini menjadi pedagang kreatif lapangan, mengangkat harkat martabat, karena gitu. PKL itu diganti kepanjangan dari pedagang kaki lima menjadi pedagang Kreatif lapangan. Kreatif lapangan, Tetap tapi- PKL juga, tetapi namanya kata gitu. namanya doang, tapi Tapi bantuannya nggak ada. Gitu. Ya kan kami sempat sampai ke presiden, sampai ke Oke. DPR. Perjuangan kami, apa sih yang diinginkan? yaitu kami diberikan izin, diberikan hak, sehingga ketika anggota kami datang Satpol PP yang seragam, padahal dia Satpol PP Jakarta, tapi karena dia tinggalnya di Bogor lewat, itu pedagang kami ketakutan tuh. Nah, kesan itulah yang kami ambil. Maka memang sudah ada pembinaan. Contoh ya kayak Jakarta yang dekat, itu ada JP, hanya 2x2 pakai turap. JP apa sih, Pak? Jakarta Pusat. Oh. Nah, JT itu Jakarta Timur. Timur. JS Jakarta Selatan. Oke. JU Jakarta Utara. Jadi Kementerian UKM, kemudian kalau Pemda itu ada dinas UMKM-nya, mereka memberikan. Ada yang sudah, tapi banyak yang belum. Oke. Nah, jadi permasalahan apa? Ya kayak itu hukumnya. Karena kami kalah, makanya kami Ya karena juga pasti melanggar. kalah dong, melanggar gitu Melanggar. kan. Nah, enggak, jadi gini nih. Ketika Satpol PP datang, Bapak lagi atau anggota Bapak lagi jualan di trotoar, ya ketika dibersihkan ya memang
Mau nggak mau. Mau nggak mau kan? Ya, walaupun sudah ada tata caranya sekarang. Oke. Surat pertama, kalau dulu kan enggak. Oh, kami enggak, kami kan udah ada lembaga kami. Kami sebetulnya bentengnya lah. Oke. Nah, sebaik ada itu nggak bisa Pak Wali Kota, maka kami banyak audiensi. Yang kedua tadi, tergantung juga kepada gubernurnya, tergantung juga kepada bupati atau wali kotanya. Goodwill-nya itu sebenarnya yang ngerti merasakan apa deritanya kita itu adalah pemerintah daerah tadi. Tetapi harusnya digongkan dulu oleh pemerintah pusat. Ya, oke. Tapi Bang Tommy nih, saya belum dapat nih dari Babe nih. Maunya apa? Ya. Kalau kami izin Bang Teddy, Ya. terima kasih. Sebenarnya yang diinginkan pedagang itu, Tahu nggak kenapa gue suruh lu ngomong supaya Babe bisa ngopi. Lanjut, sorry. ya yang diinginkan teman-teman pedagang, termasuk saya juga pedagang kan. Saya jualan kopi juga kebetulan Bang. Itu adalah pertama mengenai persoalan pembinaan, kemudian pemberdayaan, lalu penataan. Pembinaan itu apa? Pembinaan itu yang dimaksud adalah kami ini butuh akses permodalan. Oke, tapi tempatnya masih melanggar. Oke, terus satu. Yang kedua, pembinaannya kami butuh dibina karena PKL ini kan pengen naik kelas juga, Bang Teddy. Oke, iyalah semua manusia pasti. Semua pengen naik kelas, termasuk pedagang kaki lima ini dari pelaku usaha kecil kita pengen berkembang terus. Menengah gitu. Artinya dari sisi manajerialnya tolong kita diajarin karena rata-rata background pedagang kaki lima itu Bang, itu orang yang mohon maaf mayoritas kami pendidikannya rendah. Kemudian kesempatan ekonominya juga sedikit karena biasa berlatar belakang dari keluarga yang juga ekonominya rendah. Tapi saya sebenarnya memandang kalau kami dianggap hanya mengganggu, hanya disalahkan, kita nggak sepakat juga karena undang-undang mengatur bahwa setiap warga negara itu dalam pasal 27 punya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu benar. Karena kami punya hak atas penghidupan yang layak, maka wajib hukumnya kita ini mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan penataan. Kalau kita lihat hari ini misalkan terjadi penggusuran pedagang kaki lima di Depok tahun 2015 Bang. Termasuk kita pun digusur. Dari 100% yang digusur, yang mendapatkan tempat ditata itu tidak semuanya. Hanya di angka 20-30%. Sisanya 70%-nya ini dilepasin aja gitu. Dilepas. Sementara dia punya istri, punya anak. Iya. Yang harus diberikan terus, kan harus tetap dikasih Iya makan. dong, ya. Nah, ketika ditata yang 30% ini apakah dia dapat bertahan? Tidak juga, Bang. Karena lokasinya? Karena lokasinya tidak strategis, Bang. Jadi benar. pedagang kaki lima kalau boleh disuruh milih menggunakan tempat yang disiapkan pemerintah tapi tidak ada yang beli atau memilih berdagang di pinggir Comberan atau di Kubangan. Kita lebih bagus berdagang di Kubangan. Karena banyak yang ada beli. Ada yang beli. Kan itu masalahnya. Maka kita butuh pembinaan. Gitu, pembinaan, pemberdayaan baru penataan. Jadi jangan cuma ditata tapi habis ditata ditaruh di satu tempat terus ditinggal, Bang. Itu kan membunuh secara perlahan, Bang. Itu lebih sakit justru, Bang. Oke, artinya teman-teman PKL itu kan jelas menyadari bahwa kami ya punya hak di negara ini untuk hidup, untuk bekerja, berdagang. Bahkan negara hidup yang layak, Bang. Iya, bukan cuma layak, hidup, bukan cuma hidup yang layak. Ini teman-teman yang penting hidup aja dulu deh. Iya, ini hidup aja juga kita repotkan begitu. Nah, tapi sorry nih, gue baru ketemu di masalah nih. Artinya relokasi itu nggak bisa sembarangan juga dong ya? Tidak bisa sembarangan, Bang. Banyak nggak ya, teman-teman yang sudah direlokasi akhirnya kabur? Itu kenyataan di lapangan. Itu kenyataan di lapangan. Makanya tempat-tempat yang diberikan pemerintah untuk merelokasi pedagang kaki lima itu ditinggalkan oleh pedagang kaki lima dan kembali lagi. Walaupun nanti ending-endingnya berhadapan-hadapan dengan Satpol PP nggak apa-apa. Ini urusan. Contoh di mall. Atau sebenarnya kesan kami pertama dulu pembinaan juga kepada kami. Setiap ada Alfamart itu hak kami ada situ.
Tapi ternyata si pengusaha Alfamartnya, Indomaretnya malah dijual kepada. Ya, paham. Tapi kalau kota Depok umpamanya, di depan mall ada dibikin tempat-tempat. Tapi dia tidak boleh menjual dagangan yang ada di dalam. Ya. Akhirnya mereka pergi. Ya. Saya waktu itu, ya kita ngobrol-ngobrol doang ya. Sempet bicara udah berapa tahun lalu itu ya. Saya bilang, sebenarnya karena saya berkunjung kalau di Depok itu di Detos. Ya. Terus saya di Jakarta di Mangga 2 Square. Itu kayak kuburan. Sepi sekarang. Sepi. Kenapa nggak menempatkan para PKL ya yang sudah terdata dan tentunya betul. dong yang sudah terdata di sana Berdagang di sana. ada nggak kepikiran dari teman-teman? Dan itu harapan kami sebenarnya. Nggak ada nggak pengajuannya itu? Loh, maunya kami seperti itu, cuma terkadang ada ketentuan lain. Yang keduanya kami harus bayar. Ya kan sebenarnya kan saling membantu ya. Si mallnya juga akhirnya dapat dana kan mau nggak mau tetap harus ada bayaran. Cuma Walaupun bulan Pak kami digratiskan, habis itu suruh bayar, ya nggak kuat. bayarannya harusnya jangan Karena gede-gede gini, juga. Bang Teddy, kita pengunjung mall ini siapa sih Bang? Siapa? Sebenarnya? Kan kelompok orang yang menengah ke atas. Mereka pengen ke mall itu kan bukan jajan di kaki lima sebenarnya. Ya. Kan begitu. Jadi kita menganggap bahwa solusi yang dihadirkan itu merupakan satu kemajuan. Tapi di satu sisi ada tantangan. Bagaimana pedagang kaki lima yang dagang ini juga tetap bisa hidup. Ya. Ketika kita uangnya kan sedikit Bang. Betul. Keuntungan hari ini untuk makan hari ini. Keuntungan hari ini untuk makan besok. Ya. Ketika kita 3 hari dagang di situ ternyata tidak laku, masa kita mau membiarkan keluarga kita tidak makan? Jelas. Kan gitu. Artinya tadi persoalan pembinaan itu kami juga memandang ini masalah dan ini perlu bantuan semua pihak untuk mencari solusinya. Karena tidak hanya ditempatkan untuk berdagang, Iya, paham. tapi Ngerti gua. difikirkan solusi bagaimana dagangannya laku. Contoh gini Bang, Gimana? dari Ada. sisi pembiayaan Bang, ada bantuan pemerintah, Oke. misalkan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, kita dibantu gerobak, Oke. gitu. Kita dibantu permodalan. Saya ngelihat yang diberikan modal ini justru bukan pedagang kaki lima Bang. Orang lain. Serius? Iya. Kenapa? Contoh kita pedagang cireng yang manggul, Ya. gerobak, pedagang bakso. Syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu kan harus melengkapi berbagai macam pemberkasan. Oke, lanjut. Yang teman-teman pedagang kaki lima di bawah itu, Tentu nggak bisa. Nggak pernah sampai. mereka itu nggak paham, gitu. Harusnya pemerintah hadir melihat, oh ini pedagang bakso butuh bantuan modal. Petugas pemerintah tuh datang, termasuk ngurusin kelengkapan yang dibutuhkan agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Oke. Ya, kalau kita lihat kan yang mendapatkan bantuan itu mereka lagi yang ngerti bagaimana kelengkapan berkasnya, izin usahanya. Pedagang-pedagang kaki lima ini kan nggak punya itu, gitu. Jadi pemerintah itu hadir dalam persoalan pembinaan sampai pada kalau ada bantuan dana, memastikan pedagang ini harusnya juga dilengkapi pemberkasannya. Gitu. Itu selama ini yang juga selain kami pedagang, kami juga memandang bahwa ini masalah pedagang yang harus kita advokasi, kita buatkan NIB-nya, kita buatkan NPWP-nya supaya bisa mengakses itu. Yang kedua terkait persoalan permodalan lagi, ada pinjaman kredit. Ini pemerintah ya kita bicara. Pemerintah ya Oke. kita. Ini kan dari sisi pembinaan. Ya. Kita ini kan jadi pedagang kaki lima karena kita semuanya serba terbatas, Bang. Ya, jelas. Ketika kita mau mengakses pinjaman, ternyata harus ada jaminan. Kita tidak punya. Kami tidak punya itu. Ini gimana Ada yang punya sih ini? sebagian, tapi sebagian besar tidak punya itu. Jadi kita bermasalah pada kelengkapan dokumen. Ini siapa nih, kementerian mana nih? Kalau ini koperasi Ah. dan UMKM kan gitu. Buat sekarang kan dibagi dua. Ah. UMKM lah itu sekarang kementeriannya. Ya berarti nih Kementerian UMKM-nya yang harus dibina nih. Ya, karena mereka sebenarnya membuat kebijakan dengan mensyaratkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi oleh teman-teman pedagang kaki oleh lima. kawan-kawan ini. berarti mereka yang harus dibina. Saya masih tertarik nih, Bro. Intinya
kebijakan itu ada soal bantuan, tapi tidak tepat sasaran. Karena Kami melihat apa? itu. Karena syaratnya yang 95% tidak mungkin bisa dipenuhi oleh teman-teman PKL. Begitu bahasanya. Ya. Benar. Termasuk KTP. Terkadang anggota kami ini KTP-nya di mana, dia dagangnya di mana. Ya, ya, Nah, ya, kemungkinan mungkin malu, kayak saya mungkin. Ya, ya. Demi mengobatin, membiayai keluarga, mungkin kalau sana saya tambal ban malu kan gitu. Ya, tapi saya ke kalau di daerah sana lain. tuh, mungkin ini banyak, dan ini banyak yang dari Oke, Jawa, oke. itu tidak ganti. Nah, ketika ada pemerintah memberikan kesempatan itu, anak buah kami nggak dapat. Ya, ya, Bang, ya, ya. itu ke daerahnya Bang minta. Ya, ya, ya. Nah, ini permasalahan tadi. Ada Oke, satu oke. contoh lagi Bang yang menarik. Ada Pak Hussein namanya di Depok. Beliau itu pengurus dan anggota kita. Dia jualan bakso cuanki Bang. Oke. Kalau jualan bakso cuanki itu dia jalan dari satu kecamatan ke 4 kecamatan yang berbeda. Jalan kaki Ya, Bang. Manggul nih. Manggul. Oke, oke. Itu kalau kita perhatikan pundaknya itu kadang-kadang sampai berdarah Bang. Allahu Akbar. Sampai berdarah. Oke, oke. Saya ngelihatnya itu luar biasa gitu, bagaimana negara ini kok begini memandang. Dia berjuang untuk anak. Iya, iya, Dia orang anak. Kuningan kan. Oke, Orang Kuningan kebetulan di Depok. Udah sakit padahal itu Sakit dia. Bang. Iya, iya. Saya ngelihat itu modalnya kurang. Kenapa modalnya nggak dapat? Boro-boro dia mau ngurusin pemberkasan yang bertele-tele itu Bang. Dia jalan kaki itu lebih dari belasan kilometer setiap hari dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. 12 kadang-kadang, karena belum habis jam 10 malam kan dia harus tetap Iya, 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 iya. berjualan kan. Jadi maksud dari pembinaan yang diinginkan oleh teman-teman pedagang adalah kalau mau ngasih modal usaha, tolong juga diadvokasi persoalan administrasinya supaya teman-teman Iya, iya. PKL itu nggak perlu pusing mikirin dia harus datang ke kantor pajak ngurusin NPWP. Dia mau ngurus, oke sekarang kan bisa internet. Jangankan internet, HP aja kan nggak punya. Itu bikin kebijakan itu jangan pernah berpikir seolah-olah orang itu sama kayak dia gitu. Betul. Gitu kan? Iya. Baru setelah dibina dia dapat modal, dia dapat legalitas, kemudian diberdayakan. Iya, iya. Keterampilan manajerialnya, manajemen keuangannya dan lain sebagainya itu juga menjadi perhatian yang harusnya pemerintah lebih banyak tampil untuk membina dan memberdayakan PKL. Baru kemudian yang terakhir adalah penataan, dikasih tempat. Nih daripada jalan-jalan, kita kasih tempat yang sudah pasti ada orangnya yang datang berkunjung dan memang tujuan utamanya adalah mau membeli dagangan pedagang kaki lima. Yeah. Contoh kalau di Bandung Bang, Oke. itu ada namanya Bandung Floating Market Bang. Oke. Jadi di atas danau, teman-teman pedagang itu jualan di atas perahu, dijadikan tempat wisata. Sekalian ya. Sekalian. Oke, oke. Jadi yang dagang di pinggir jalan itu ditaruh Ditaruh di situ. Naik Dikasih pakai perahu. modal. Dan itu kami sedang ajukan juga di Depok. Kota Depok. Oke. Jadi kan banyak setu-setu tuh Bang. Iya, iya, iya. Jadi PKL ini kalau dikembangkan potensinya itu juga bisa menjadi tourism Bang, pariwisata. Iya, iya. Sektor Keren tuh pariwisata. tadi tuh. Contohnya yang bagus tadi tuh. Jadi tempatnya juga yang harus benar-benar tepat sasaran Bang. Nah kesalahan yang kami lihat adalah sudut pandangnya pemerintah kalau ngelihat PKL ini Bang, bukan pembinaan, pemberdayaan dan penataan yang diutamakan, tapi penertiban Bang. Ini masalah Bang. Jadi kita ini mau ditertibkan seolah-olah nih pedagang kaki lima ini adalah kelompok yang nggak tertib. Iya, 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 iya. Padahal yang menciptakan ketidaktertiban itu adalah regulasi yang Iya, iya. Oleh juga Pemda. belum selesai oleh Oke. pemerintah. Sementara Undang-Undang Dasar mengatakan pasal 27 ayat 2 Setiap warga negara. Setiap warga negara gitu. ya dijamin hak pekerjaan dan penghidupan Yang layak. Kenapa kita nggak berpikir pada sudut pandang itu kan? Setuju itu. Setuju. Nah, artinya masalahnya udah ketemu di sini ya, bahwa teman-teman itu jelas ya, kalau mau memilih ya pasti nggak mau memilih jualan di pinggir jalan kan? nggak mau. Itu jelas. Pundaknya sampai kakinya sampai bengkak-bengkak. kayak yang tadi yang jualan cuanki itu dia pengen
sebenarnya dia pengen beli paling nggak gerobak supaya dia nggak luka kan. Nah untuk memindahkan dari begitu ke gerobak aja itu dia nggak sanggup. Nggak punya duit. Ya nggak punya duit kan. Nah, paling nggak 3-4 juta. Iya kan. Nah intinya adalah selama ini kan kita baca di media dari tahun ke tahun, apalagi mau menjelang pemilu, yang namanya PKL selalu disebut. Ya. Didatengin. Selalu disebut, tapi pertanyaan saya adalah dari selama misalnya dari 2012 kan, udah atas 13 tahun ini, ada nggak berapa persen yang sudah dilaksanakan keinginan dari teman-teman PKL? Tanpa mengurangi rasa hormat, Pak SBY juga melakukan dengan namanya program pemberdayaan nasional. Dengan harapan setelah dipecut dari pusat, pihak gubernurnya juga harus melaksanakan. Termasuk sampai ke bawah, bupati atau wali kota. Tapi ternyata ini tidak semua bupati, tidak semua wali kota, tidak semua gubernur melaksanakan perintah itu. Jadi hanya program aja. Gitu. Jadi di situ kelemahannya. Mungkin kalau zaman Pak Harto dulu langsung A di Pak Harto, A di bawah juga. A di bawah, sekarang tidak. Itu kendala bagi kita juga. Artinya kalau dari pertanyaan saya tadi, sudah 13 tahun ini hanya pepesan kosong. Pepesan kosong. Hanya sesaat begitu ya. Contoh, Jakarta kami itu cuma dikasih 50. 20 saya kasih DKI Jakarta, tapi di sekitarnya kan ada Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. 10 selesai. Nggak mencukupi. Harapan kami sesuai dengan kebutuhan kami. Tapi alasannya terkait anggaran cuma sekian, Bang. Nah, jadi dikasih gerobak sama Pak SBY. Gitu. Tapi soal penempatannya nanti tergantung lagi kepada gubernur atau wali kotanya. Oke. Kalau saya beranggapan gini, Bang. Kalau lagi ada pemilihan calon wali kota atau DPRD kepala daerah ya. Itu teman-teman pedagang kaki lima itu diajak untuk makan, menentukan acara, hak suaranya ke calon. Yang dijanjikan ya kami selalu meminta hal yang sederhana. Standar aja sebenarnya. Kami kasih pembinaan, kami kasih pemberdayaan, kami kasih tempat. Kan gitu. Dan jangan pandang kami ini sebagai musuh negara gitu. Ya. Gitu. Kok kami ini mau ditertibkan terus. Tapi ketika jadi kita ditinggal. Contoh bukan hanya ditinggal. Dibersihin juga. Kita dibersihkan. Alasan tadi itu. Ini contoh. Coba ini kita fair-fairan aja nih ya. Nggak perlu sebutan orang ya. Nggak perlu kan. Apa yang calon itu pernah janjikan dan akhirnya teman-teman akhirnya mendukung dia? Apa? Menjanjikan bahwa tempat yang kami buat menjadi tempat pedagang kaki lima itu akan disahkan sebagai tempat yang resmi. Yang sah. Kedua, memberikan akses permodalan. Gitu. Begitu dapat akses permodalan, kami kepentok karena persyaratan. Gitu. Atau kalaupun kami mau berkembang, akses modal yang kami butuh agak banyak, kami diminta angunan, Bang, jaminan. Orang kalau jaminannya bisa gerobak kita oke, tapi kalau gerobaknya diambil kan juga kita nggak bisa dagang, Bang. Orang kan logikanya orang kayak Bro bilang tadi mau di comberan yang penting bisa jualan. Betul. Artinya dia nggak punya jaminan sebenarnya. Nggak butuh jaminan. Ya. Memang nggak punya. Terus ngapain lo tiba-tiba minta jaminan? Gitu. Ya selama ini teman-teman pedagang kami ini berarti hanya menjadi objek suara. Bisa dikatakan objek suara ya sering dijolimi lah, Bang. Udah dijolimi. Ya, ditertibkan, dianggap musuh masyarakat. Kami berhadapan bukan cuma sama pemerintah, Bang. Contoh pedagang kami di trotoar tuh. Kami berhadapan warga juga sama juga. pejalan kaki. Pejalan kaki, ya jelas. Pedagang asongan di jalanan. Kami berhadapan dengan pengendara motor. Karena ada ikatan juga pejalan kaki tadi, hak kami terganggu gitu. Apa sesedih itu memang mencari nafkah di negeri ini. Di negeri ini kan gitu. Ini yang menjadi masalah dan mudah-mudahan ada solusinya. Jadi gini, saya sudah menangkap ya dari pembicaraan kita tadi dan selalu sebenarnya masalahnya simpel sekali kan sebenarnya ya yang ternyata tidak pernah dicetuskan dan kita jangan bilang dilaksanakan dulu deh. Artinya pemikiran ini menjadi pemikiran nasional. Kenapa? Karena
sebenarnya, koreksi kalau saya salah ya. Teman-teman itu hanya pengen mereka didata, ini mau dibersihin, ini trotoar nih, kami data kalian yang jualan ternyata ada 100. Setelah kami data, ya, kami berikan kalian apa namanya? Tempat, lokasi. Bukan, yang tadi pembinaan, lalu kami berikan modal dengan syarat yang tentu harus mengukur kemampuan dari pedagang PKL ini. Lalu ditempatkan pada tempat, jangan juga di kuburan gitu kan, mungkin kan, di tempat sepi yang akhirnya teman-teman PKL ngapain di tempat yang kelihatannya bagus, luas dan segala macam, tapi nggak ada yang beli, mau ngapain? Atau istilah lainnya kami bilang itu Bang, pembunuhan berkedok penataan. Oke, mereka bersihin, kasarnya gue buang lu di sini dulu, ya nanti karena kan lu hilang tuh kan. Digunakan untuk kepentingan. Pernah begitu? Nah ini kenyataan, Depo di Jalan Juanda. Ada sekitar 200 orang tuh, cuma jualan kembang. Tadinya di situ ditempatkan nih? Ini berdiri kampus. Nah sekarang kena kami. Nah selidik punya selidik, Satpol PP melaksanakan karena ada permintaan dari dalam. Jadi seolah-olah pemerintah memandang kalau di situ PKL nggak menguntungkan. Oke. Nah dari DPP ya, maksudnya dari organisasi ini, sudah sejauh mana ya ke pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, bisa diceritain nggak? Sudah sampai sejauh mana perjuangan untuk meminta 3 hal yang tadi kan? Iya. Apa sorry tadi? Pembinaan, pemberdayaan dan penataan. Jadi itu runtut, Bang. Ya, sudah sampai sejauh mana baik ke pusat maupun ke daerah? Baik. Jadi kami dari DPP memang tugas kita. Makanya kami karena 2012 kami baru memulai itu 2010 lah. Baik terakhir kami munas di 2012 karena memang saran daripada Mendagri, Menteri Koperasi dan UMKM dan Menteri Perdagangan. Akhirnya waktu itu terjadilah program pemberdayaan dan kami itu dibagi, tapi cuma 50 per provinsi. Itu kemana Bapak tadi? Ya, itu ke Mendagri, ke Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan, termasuk kami ke DPR. Oke. Nah, Presiden itu dibantu oleh 3 menteri ini. Akhirnya dilahirkanlah namanya Perpres nomor 125. Tetapi itu tidak jalan. Perpres 125 itu poinnya tahun 2012 ya, pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Yang tadi dibilang ini. Oke. Jadi kami demo akhirnya datangin ke sana. Lahir tuh Perpres. Tetapi Perpres di zaman sekarang ini tidak turun. Tapi kalau zaman Pak Harto Perpres itu sampai ke bawah. Nah itu contoh. Sampai ke daerah, kota Depok atau Kabupaten Bogor atau itulah ya. Itu harusnya Satpol PP itu bukan hanya penertiban, tapi ada pemberdayaan. Harusnya mereka juga penataan. Tetapi yang ditampilkan selama ini hanya penertiban. Penataannya itu tidak dilakukan. Jadi dari DKI, di Satpol PP DKI itu ada bekerja sama dengan UMKM, maka keluarlah retribusi. Nah di tempat lain ini nggak pernah keluar. Jadi kami mau bayar retribusi kayak Jakarta, tapi dasar hukumnya nggak ada, Bang. Oke. Oleh karena itu kami demo, kami bersurat ke ke Presiden, ke Wakil Presiden, ke Menteri tadi yang 3, ke DPR. Maka kami juga berusaha untuk mencari yang tadinya pernah datang ke kami untuk calon suara. Kami minta ini loh, janji mereka ya itu. Oke, berapa? Apa kepentingannya? Nanti apa? Kan gitu. Tapi 5 tahun sempat kami ada lahir mau undang-undang. Di periode yang kedua, 2012-2017 kami desak, akhirnya kami sempat LIPI manggil kami, konsepnya apa? Loh kami butuh undang-undang, pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Kalau tidak juga itu kami minta, kayak umpamanya HAM, ada Komnas, kami minta Komnas PKL. Harusnya saya ini tadinya diusulkan sama kawan-kawan jadi Komnas PKL. Jadi kalau ada serangan apa saya yang tampil. Kayak Komnas inilah. Tapi itu pun tidak keluar. Prolegnas pun sekarang udah nggak ada lagi. Undang-undang itu udah sampai Prolegnas, program legislasi nasional di DPR. Tapi karena sekarang berganti lagi orangnya,
udah nggak dipikirin lagi. Sudah sampai ke sana kita lakukan. Nah, kalau yang di daerahnya sendiri, ada nggak ya dari teman-teman yang ke kepala daerah mengatakan, Pak, kalau mau relokasi, ini loh lokasi yang tepat, karena kalau kami dipindahkan ke sana, kemungkinan pembeli ada. Iya. Ada nggak? Kami Bang Ted itu mengusulkan beberapa hal memang. Pertama pastinya regulasi supaya kami dilindungi oleh aturan yang ada. Kalau di Kota Depok itu sudah ada, Bang. Oke. Itu perjuangan yang dilarikan oleh Kota Depok, Perda. Jadi di Jawa Barat itu baru 2, Kota Sukabumi sama Kota Depok. Oke. Dari 27 kabupaten kota, itu yang udah keluar perdanya 2. Tapi faktanya tetap aja Tapi ada. itu belum ada pembinaan, baru lahir 2024 kemarin. Yang kedua, kami berharap kami bisa berdagang itu satu, Bang, di trotoar, Bang. Permintaannya Kami masih benar-benar berharap di trotoar. Di trotoar. Kenapa? Menarik nih. Loh, karena kan umpamanya di sekolah, kan yang tempat orang banyak Pejalan kaki. Cuman kalau bisa diatur aturannya. jam. Misalkan trotoarnya itu lebarnya cuma 2 meter, disiapkan space 3 meter untuk pedagang. Jadi pejalan kaki tidak terganggu, pedagang tetap bisa berjualan. Menarik juga nih usulan. Kota Sukabumi udah melaksanakan itu. Iya. Artinya permintaan dari teman-teman, kalau relokasi nggak ada tempat yang layak dilalui orang, tetap mintanya di trotoar, tapi trotoarnya digedein. Digedein, Bang. Biar ada batasannya. Iya. Ada batas buat yang jualan, ada yang buat pejalan kaki. Betul, Bang. Terus menarik. Selain di trotoar kami, ya ini secara jelas dan nyata kami minta, kami pengen berdagang di trotoar. Satu itu. Karena tadi ada hak kehidupan yang layak, ya, Bang. itu. Yang kedua, kami pengen ditempatkan di fasilitas lahan pemerintah yang selama ini tidak produktif. Pasus-pasum. Ya, fasilitas pemerintah. Dan ditempatkan di tempat-tempat itu, Bang. Karena dasar hukumnya, kalau tidak salah peraturan Menteri Agraria, bahkan daripada nggak produktif kan, Bang. Iya. Kosong nganggur, kosong gitu aja. Ada lahan luas, misalkan 1000 meter, kita taruh pedagang di situ. Bahkan peraturan Menteri Agraria menyatakan itu kalau dikelola dengan serius, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua bisa jadi sertifikat hak guna bangunan. Hanya bangunannya saja, Bang. Itu kami berharap di tempat itu. Yang ketiga, kami berharap di minimarket, Bang. Oke. Jadi di depan minimarket kan Ya suka ada yang jualan tuh. ada yang jualan pedagang kaki lima itu. Tapi kalau bisa itu menjadi kewajiban dari pengusaha minimarket ini untuk pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Jangan juga dikasih iuran bulanan yang jujur itu memberatkan kita. Jadi itu bentuk apa, kebaikan pengusaha yang sudah hebat nih kepada pedagang kaki lima yang kita juga ingin naik kelas. Bila perlu, kalau bisa ada kewajiban. Kalau misalkan pedagang kaki lima yang ditempatkan di situ bulan keduanya sudah tutup, artinya ya iya Pak. Masalahnya kan pemberdayaan tadi. Pemberdayaannya, iya. Yang keempat, kita berharap contoh misalkan ada setu, pemerintah membuat desain pariwisata, ya, angsa-angsaan, yang bot, kapal-kapal diisi oleh pedagang-pedagang. Kayak di Bandung itu ya? Kayak di Bandung itu. Floating market. Dan kalau ini berjalan, Bang, saya pikir kami berharap ya ekonomi akan terus membaik. Karena penopang ekonomi ini kan kadang-kadang memang dari teman-teman pedagang kecil juga, Bang. Karena 59 apa? 54 juta. 54 juta kan? Ya. Ini penyumbang, salah satu penyumbang terbesar juga sebenarnya kan. Bahkan zaman pergerakan ketika ekonomi. 98 kemarin kan mereka yang pengusaha besar hilang. Iya. Yang masih awal kan kita. Nah, itu tuh. Nah, tertarik tadi, bentar Be. Intinya teman-teman ini pelaku di lapangan sudah memberikan solusi kan sebenarnya. Betul. Bahkan sangat ekstrim saya bilang, ini menarik loh. Kami ingin berjualan di trotoar. Itu kan orang dengarnya kaget juga, oh, gitu kan? Iya. Tapi ada tapinya. ya. Ada tapinya. Ketika ada tapinya, saya langsung berpikir kayak di film-film di luar negeri tuh. Ya, ya kan? Food street. Food street Ya, gitu kan. ya. Nah, ada food street. Tentu dengan syarat ya harus rapi, bersih dan Ditata segala lah macam. oleh mereka, ya kan? gitu.
sama seperti kalau saya ke pasar di Sentul, ya. Oh, pasar bersih. Itu kan benar-benar tertata. Nah, artinya kalaupun di trotoar, buat pejalan kaki ada, buat pedagang ada. Tujuannya karena ada marketnya situ, pejalan kaki adalah pembeli. Ya, oke, itu satu. Kedua, ternyata menurut teman-teman ya organisasi PKL ini ada peraturan menteri ya. Peraturan menteri. Tahun 2016. Menteri, ya. Agraria. Menteri Agraria. Artinya kekuatan hukumnya sudah ada, tinggal dijalankan, gitu kan? Dijalankan. Tinggal dijalankan ya oleh pihak kementerian yang sekarang termasuk kepala daerah bahwa kalau ada lokasi-lokasi milik pemerintah yang memang belum dipergunakan, nganggur, kosong, maka itu bisa diberikan kepada teman-teman, termasuk, makanya saya masih ingat sedikit karena yang buat tuh menterinya kebetulan sahabat saya almarhum. Ferry Mursi dan Baldan. Di mana kalau seingat saya, ketika itu berjalan ada bangunan dapat sertifikat itu bisa untuk jaminan peminjaman kan. Nah, artinya dasar hukumnya sudah ada, tinggal dijalankan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana teman-teman minimarket itu memberikan space ya untuk teman-teman PKL. Dan punya kewajiban pembinaan. Iya. Keempat tadi adalah dijadikan sebagai yang setu-setu tempat-tempat pariwisata itu PKL yang sudah terdata untuk ditempatkan di sana karena bagaimanapun ya bahwa para PKL ini ingin ditempatkan di tempat yang memang punya potensi orang mau belanja gitu kan ya. Jadi kegagalan selama ini adalah ada beberapa daerah yang menempatkan atau merelokasi PKL tapi tidak pada tempatnya ya. Contohnya Kabupaten Puncak. Gimana tuh? Yang Matahari itu kan. Kan habis kami itu ada 2 restoran ditempatkan di gunung di satu lokasi rest area. Itu pembunuhan berkedok penataan. Itu namanya pembunuhan berkedok penataan. Yang terakhir itu yang kan salah satunya kan yang Pak KDM menghancurkan itu tuh kan. Itu kan imperial besar. Tadinya kan kami di situ. Ya karena di situ kan tempat wisata ya waktu itu ya. Puncak. Jadi ketika itu belum dihancurin, pedagang kaki lima jelas ada pasarnya di situ ya kan? Iya, betul. Nah, sekarang ketika dihancurin ditempatkan ke tempat yang relokasi yang tidak satu tempat gitu, tapi di dalam. Disuruh bergabung dengan makhluk lain kan. Tuh, Pak KDM ya. Pak KDM. Nah, Pak KDM ya, nanti kita coba mau mengundang Pak KDM juga nih, mudah-mudahan ya bisa kita bicarakan banyak hal Pak KDM. Nah, terus saya mau masuk pada bagaimana ya teman-teman organisasi ini di lapangan melihat ya atau bagaimana mengadvokasi ketika ada teman-teman ya, saya di Depok belum lama juga melihat ya ada orang jualan akhirnya sudah dibersihkan, terus orang itu saya biasa suka beli buah di situ. Ya. Sekarang saya kebingungan nyari tempat buahnya nih. Nggak ada kan ya? Gitu. Saya mau cari informasi orang itu pindah kemana nggak dapet. Artinya kemungkinan ini orang sudah nggak jualan bisa jadi. Ya. Bagaimana pengalaman teman-teman mengadvokasi Pak PKL yang setelah ditertibkan, terus akhirnya mereka tidak mendapatkan tempat lagi. Tempat lagi. Itu gimana tuh? Kita juga salah satu korban seperti itu dulu Bang. Tahun 2015. Ditertibkan kan pedagang di Jalan Raya Bogor dari Simpangan Depok sampai dengan Cilangkap pada waktu itu. Solusinya bagaimana? Solusinya yang saya ketahui Bang, di lapangan saya melihat ada teman-teman yang pada akhirnya terlibat dengan kriminalitas Bang. Bahkan sampai di penjara. Bercerai. Ekonomi, urusan ekonomi. Anak istri terlantar. Yang terakhir kemampuan yang kami miliki, kita kolektif membantu bersama-sama dengan pedagang-pedagang yang lain. Yang kedua, pada akhirnya ada yang kita berikan pekerjaan juga. Bantuinlah sini lah. Gitu. Nah, yang paling ekstrim adalah kita juga nggak tahu setelah itu dia kemana dan bagaimana. Hilang kontak aja. Hilang. Gitu. Karena kita mau relokasi juga, penertiban itu waktu itu nggak ada opsi solusi kemana gitu untuk ditaruh di mana Bang.
Tertipin aja. Ditertibin aja. Kami Setelah hanya ditertibin tugas Bang, melaksanakan. itu tempat kan kosong. Kosong. Diisi lagi sama orang lain. Iya. Bukan hanya diisi oleh orang lain. Kriminal juga terjadi. Begal Bang. Begal. Ya, Begal Bang. ya, ya. Makanya kami sekarang tampil lagi. Karena alasan tadi itu menghandle begal. Ya, karena walaupun tanpa izin. Tapi menarik tadi pedagang buah nanti kita coba Siap, cari oke. karena Ya. jangan sampai Bang Teddy nggak makan buah nih. Ini jujur kan, karena kalau saya pulang tuh ada ya di trotoar ya, saya jadi trotoarnya lumayan, ini bagus juga tuh. Jadi trotoarnya itu lumayan gede, mobil saya tuh bisa masuk di trotoar itu. Saya beli buah di situ. Nah sekarang saya kebingungan nyari tempat buahnya itu gitu kan, karena itu udah bersih. Cuma masalahnya setelah bersih nggak ada penjagaan, lalu ditempatin orang lain sekarang. Orang lain ya. Berubah lagi orangnya gitu. Nah, saya pikir jelas ya bahwa dari pembicaraan kita tadi, semua kan inti dari semuanya adalah bagaimana setiap warga negara berdasarkan konstitusi kita itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak ya dan penghidupan yang layak ya, di mana ya salah satu cara ya setiap manusia itu salah satunya untuk berusaha dengan karena tidak ada pilihan ya jadi PKL. Iya, betul. Ya. Nah, tinggal bagaimana PKL ini ditata, bagaimana akhirnya bisa jadi naik kelas, ya. Dan saya rasa permintaan teman-teman dari PKL ini nggak muluk-muluk. Tidak ya. muluk-muluk. Nggak muluk-muluk, tidak berlebihan, dan ternyata ya dari cerita abang-abangan tadi, dasar hukumnya sudah ada gitu kan. Tinggal, Hanya undang-undang yang belum ada. ya artinya perda bisa, Ya, perda udah ada. perda bisa. Ya. Peraturan menteri sudah ada gitu kan. Nah, artinya laksanakan saja sebenarnya kan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR bagi pemerintah sekarang termasuk pemerintah daerah. Paling enggak laksanakan saja perda dan peraturan menteri yang sudah ada. Ya, bagaimanapun teman-teman ini adalah salah satu pihak yang bisa dikatakan yang pihak yang lumayan besar menyumbangkan atau membuat perekonomian kita ini berjalan. Kita ini pejuang ekonomi, Pejuang Bang. Makanya ekonomi, moto kan? kami ini pejuang ekonomi kerakyatan. Iya, iya. Kami itu gitu. Nah, sebelum menutup, saya minta ya Bang Tommy sama Babe untuk menyampaikan apa sih sebenarnya ya secara sederhana yang diinginkan agar pemerintah melakukan sesuatu yang bisa kasarnya kita gini, pedagang PKL itu bisa berdagang dengan aman, nyaman, bisa bawa pulang uang ke rumah untuk membiayai keluarganya. Monggo. Ya saya pikir jelas hak atau izin ataupun ketentuan penempatan tadi, pembinaan tadi, termasuk pemberdayaan. Jadi kalau sudah diberikan tempat, ya seperti yang tadi tuh Jakarta, maka di Depok umpamanya atau di Bogor, mereka tidak lagi berpikir ketika ada Satpol PP mereka takut. Enggak lagi dong. Karena gitu. Oleh karena itu kemampuan seorang wali kota itu menentukan, menempatkan, kasih izin. Apa kayak namanya? Setahun atau 2 tahun, bahkan kami siap kok untuk bayar seperti Jakarta 125.000 perda. Umpamanya. Iya, kan iya. gitu. Jadi izin tadi itu yang dibutuhkan. Oke. Jadi tidak orang ragu sekarang ini dia umpamanya sudah rame. Secara ekonomi dia harus cari dana. Akhirnya datang bank kredit. Gua bantu. Ah, itu dia tuh. Terbelit dia itu bank kredit akhir sekarang. Banyak gitu ya? Banyak. Oke. Karena harian. Sementara kita mau ke BRI, jaminan. Jaminan. Jadi jawaban tadi itu kalau memang sudah ditempatkan, suratnya itu sebagai jaminan kepada BRI. Ya. Jadi gini, Siap. ini bagus nih dari Babe nih. Artinya bantuan dari pemerintah apapun bahasanya itu nggak nyampe karena jelimetnya syaratnya. Di sana dilihatlah oleh bank keliling. Ada kesempatan Ya kan? ya. Ada kesempatan oleh bank keliling, maka mereka memberikan syarat yang nggak jelimet. Dan akhirnya yang namanya orang mau usaha, apapun dia akan lakukan agar supaya dapatkan uang kan. Bener. Ya, untuk modal kan. Walaupun mereka tahu ini ending-endingnya kejirat nih, Kejirat karena ini, gitu. sebegitu besar misalnya bunganya dan segala macam ya. Belum cara tagihnya juga. Termasuk sekarang pinjol. Kalau kita bank kredit masih gampang lah. Belum lagi pinjol dengan apa premanismenya gitu kan. Nah, artinya jelas ya pemerintah ya
yang kalian pemerintah pasti tujuannya bagus, Pak Prabowo bagus, semua bagus. Tujuannya ini kita kucurkan ya buat masyarakat, buat PKL misalnya. Tapi wong lihat Pak gitu kan, ternyata masih begitu jelimet ya persyaratan yang dilakukan oleh anak buah Bapak di bawah gitu. Ya sehingga tidak tepat sasaran. Dan itu dimanfaatkan oleh bank keliling, pinjol, rentenir dan segala macam. Dan itu bermasalah. Bang? Kalau saya Bang Teddy, sederhana aja Bang. Pandanglah kami pedagang kaki lima itu ya sebagai manusia aja. Bukan false nih. Ya, sebagai manusia aja. Anggap kita, karena termasuk bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat. Iya. Anggap kami ini manusia yang juga pengen sama seperti yang lain, punya penghidupan yang layak gitu. Hidup yang layak saja kok. Kita nggak pengen kaya raya, miliarder apa segala, enggak, kami pengen hidup yang layak kan gitu. Karena kalau mereka sudah pandang kita sebagai manusia Bang, yang berkeinginan hidup yang layak, itu kan pasti menggunakan hati Bang. Kan gitu. Itu aja gitu. Karena kalau kita mau ajarin pemerintah kan pinter-pinter, gitu. Masyarakat juga pinter-pinter kan gitu. Ya, pedagang ini hidupnya untung hari ini untuk makan hari ini kan gitu. Pandang kami sebagai manusia aja gitu. Oke. Terima kasih ya abang-abang ya. Siap Bang Teddy, terima kasih banyak kesempatannya Bang. Jadi saya berharap ya apa yang kita diskusikan ini bisa dilihat oleh pemerintah pusat maupun daerah bahwa ini loh sebenarnya permasalahannya, dan permasalahannya nggak rumit sebenarnya ya. Nggak jelimet, sangat sederhana menjadi tidak sederhana ketika niat untuk melaksanakan hal yang sederhana ini tidak dilakukan. Ini kan sebenarnya niat aja. Aturannya sudah ada, semuanya sudah ada, tinggal niat. Atau ternyata SDM ya di bawah ini yang sebagai pelaku untuk menjalankan aturan itu bermasalah ya, sehingga mungkin perlu direformasi juga nih Pak Prabowo dan para kepala daerah. Bukan cuma polisi ya Pak? Bukan cuma polisi, ya bukan cuma polisi. Benar. Jadi menyeluruh. Aparat yang pelaksana di bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu ya perlu direformasi. Karena dari yang saya dengar dari pembicaraan tadi ya, semua juga penonton sudah mendengar bahwa mereka membuat sebuah syarat yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh pedagang kaki lima. Nah, ini yang perlu dibina dan dideformasi itu ya aparat pelaksana yang di bawah yang menangani itu. Jadi itu saja yang pasti saya mau sampaikan di sini, bahwa pedagang kaki lima adalah kepala keluarga ya, mereka punya tanggung jawab. Mereka juga mau kuliah, mau macam-macam. Intinya mereka siap berhadapan dengan hukum, namanya manusia. Kalau sudah untuk kebutuhan, mereka sudah nggak peduli lagi. Melanggar deh, yang penting gue bisa nyari nafkah. Dan itu jangan dibiarkan dan diteruskan, karena ini amanat konstitusi kita. Saya pikir cukup, dan semoga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa segera melaksanakan hal ini. Terima kasih. Thank you ya. Thank you. Terima kasih banyak Bang.